Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang betapa pentingnya physical distancing selama masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah pada tahu kan apa itu physical distancing? Physical distancing adalah pembatasan jarak manusia secara fisik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kemarin ketika diberlakukannya physical distancing di Indonesia, banyak hal yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah aja. Ini berpengaruh banget loh dengan kegiatan sehari-hari aku, seperti bertemu dengan teman-teman melalui sosial media. Nah, physical distancing ini tidak serta-merta membuat kita tidak bisa bersosialisasi. Kita tetap bisa bertemu dengan teman-teman kita melalui media sosial seperti video call atau Zoom. Lalu, aku jadi banyak melakukan hal-hal baru seperti WFH dan kuliah online. Nah, WFH ini pengalaman baru banget buat aku, karena dari yang biasanya kerja di kantor, ini harus kerja dari rumah. Begitu juga dengan kuliah online. Pengalaman aku selama kuliah online ini adalah pada saat kuliah menggunakan aplikasi Zoom, terkadang koneksi internetnya buruk atau terputus-putus, sehingga materi yang disampaikan oleh dosen jadi kurang jelas. Salah satu hal yang aku lakukan selama di rumah aja yaitu memasak. Memasak bisa menjadi aktivitas untuk menghilangkan kebosanan saat menjalani physical distancing. Selama WFH, aku juga dituntut untuk mengikuti seminar online atau webinar. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan lebih luas dan menambah soft skill. Nah, tentunya dengan adanya physical distancing ini akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah memiliki lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, menjadi lebih dekat dengan keluarga, memiliki waktu luang untuk melakukan hal-hal yang tertunda. Dan yang paling penting adalah membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dampak negatifnya ialah tidak bisa berkumpul dengan teman dan jaringan atau koneksi internet buruk pada saat kuliah online. Itu tadi dampak positif dan dampak negatif physical distancing menurut aku. Walaupun ada dampak positif dan negatifnya, tapi kita harus tetap menerapkan physical distancing ya teman-teman. Karena berdasarkan jurnal yang saya baca, physical distancing terbukti mampu menurunkan kasus COVID-19. Memangnya apa sih yang dibahas di jurnal tersebut? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini ya. Intervensi physical distancing dan insiden penyakit virus corona 2019. Percobaan alami di 149 negara yang disusun oleh Nazrul Islam dan kawan-kawan. Jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 8 Juli 2020. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara intervensi physical distancing dengan virus corona atau COVID-19 secara global. Sebanyak 149 negara atau wilayah sudah menerapkan physical distancing. Masing-masing negara atau wilayah menerapkan setidaknya 1 dari 5 jenis physical distancing pada periode antara 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Rasio tingkat kejadian atau IRR COVID-19 dilihat dari sebelum dan sesudah melakukan penerapan intervensi physical distancing. Mulai 8 Juni 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 7 juta kasus yang dikonfirmasi di seluruh dunia, termasuk lebih dari 400.000 kasus kematian. Di banyak negara, fasilitas kesehatan telah kewalahan oleh lonjakan kasus, terutama pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan belum ditemukannya vaksin, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan physical distancing untuk meminimalkan penularan dari orang ke orang. Sumber data diambil dari Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Masing-masing negara atau wilayah menerapkan setidaknya 1 dari 5 jenis physical distancing. Jadi, ada 5 jenis physical distancing, yaitu S1, S2, S3, S4, dan S5. Di antaranya itu, S1 adalah penutupan sekolah, S2 penutupan tempat kerja, S3 pembatasan pertemuan massal seperti pembatalan acara publik dan larangan berkumpul, S4 penutupan transportasi umum, dan S5 adalah lockdown total. Dalam analisanya menggunakan model regresi deret waktu terputus
dengan menggunakan bersamaan sebagai berikut. Hasil yang didapat, rata-rata penurunan kasus COVID-19 di seluruh dunia sebesar 13%. Secara keseluruhan, 149 negara menerapkan setidaknya 1 dari 5 kebijakan physical distancing pada periode 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Jadi, di gambar satu ini terdapat data dari setiap negara dan bentuk jenis physical distancing yang diterapkan oleh negara tersebut. Di sebelah kiri, itu terdapat 3 kode dari setiap negara. Dan titik-titik yang berwarna-warni itu adalah macam-macam jenis physical distancing apa saja yang diterapkan dari S1 hingga S5. Kita ambil contoh ya. Contohnya FIN. FIN itu kode negara Finlandia. Nah, Finlandia ini menerapkan sistem physical distancing S1, S2, S3, dan S5. Di sini dia tidak menerapkan sistem physical distancing S4, yaitu penutupan transportasi umum. Selanjutnya, saya akan membahas gambar 2 yang ada pada jurnal. Di gambar 2 ini terdapat diagram garis IRR atau laju penyebaran kasus positif sebelum dan sesudah diterapkannya physical distancing. Jadi jika IRR-nya lebih dari 1, artinya setelah adanya kebijakan physical distancing, justru kenaikan kasus positifnya lebih banyak daripada sebelumnya. Sedangkan jika IRR sama dengan 1, maka artinya sama saja tidak ada perubahan. Dan jika IRR kurang dari 1, maka kasusnya lebih rendah. Contohnya kode IRL. Nah, IRL ini garis IRR-nya berada pada 0,82 dengan range 0,68 sampai 1,0. Artinya, kasus positif selama diterapkannya physical distancing menjadi lebih rendah karena IRR-nya di bawah 1. Sekarang kita langsung lihat saja overall totalnya. Overall total ini rata-rata dari seluruh dunia. Bisa dilihat IRR-nya sebesar 0,87 dengan range 0,85 sampai 0,89. Artinya, dengan menerapkannya physical distancing mampu menurunkan kasus positif COVID-19. Jika dibikin dalam persentase, maka 0,87 ini sama dengan 87%. Didapat angka penurunan 13% itu dari 100 dikurang 87 sama dengan 13%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar 3. Di sebelah kiri itu terdapat sistem atau kebijakan physical distancing. Yang di tengah itu diagram garis IRR dan di sampingnya itu ada nomor. Nah, nomor itu adalah jumlah negara yang menerapkan physical distancing tersebut. Di sebelah nomor itu ada angka IRR-nya. Nah, di sini aku ingin membahas baris kelima dan 6 saja. Di baris kelima itu dia hanya menerapkan S2, S4, dan S5. Dia tidak menerapkan S1 dan S3. S1 itu penutupan sekolah dan S3 pembatasan pertemuan massal. Nah, IRR-nya itu 0,91. Sedangkan urutan ke-6 dia menerapkan 4 physical distancing tanpa menerapkan S3 yaitu pembatasan pertemuan massal. IRR-nya 0,93. Nah, bisa dilihat di sini baris kelima dan 6 itu tidak menerapkan pembatasan pertemuan massal, sehingga angka IRR-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang menerapkan S3. Artinya, menerapkan physical distancing tanpa melakukan pembatasan pertemuan massal, maka hasilnya kurang efektif untuk menurunkan kurva pandemi. Kesimpulannya, intervensi physical distancing dikaitkan dengan penurunan insiden COVID-19 secara global. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.